Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ipung di channel Ipungna TV. Oke, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Kimi to Boku. Film yang menceritakan persahabatan seekor kucing dengan manusia. Di awal film kita diperlihatkan seorang kurir menemukan seekor anak kucing di dalam mobil pick-up-nya. Anak kucing ini kira-kira berumur 3 bulan. Tidak diketahui dari mana kucing ini berasal dan di mana induknya berada. Seperti kucing pada umumnya, dia penuh rasa penasaran. Beranjak dari sana dengan kaki mungilnya, dia pergi menyelusuri jalan, hanya mengikuti rasa penasarannya, yang entah sampai kapan dan entah seberapa jauh jarak yang dapat dijangkau oleh kaki mungilnya itu. Sedangkan di tempat lain, seorang pemuda bernama Shigemi Yamamoto baru saja pindah ke sebuah apartemen. Dia pindah ke Tokyo demi cita-citanya menjadi seorang komunikus terkenal. Untuk membiayai hidupnya, Shigemi bekerja paruh waktu di sebuah minimarket. Sepulang bekerja, dia melewati taman lalu sejenak berhenti untuk memandang langit, di mana saat itu Milky Way atau galaksi Bima Sakti terlihat cukup jelas. Tak lama setelah itu dia menyadari ada seekor kucing kecil yang juga sedang menatap langit. Shigemi lalu menghampirinya dan takdir mempertemukan mereka untuk pertama kali. Karena kesukaannya terhadap galaksi Bima Sakti, Shigemi menamai kucingnya Ginogo, berasal dari kata Hinkan yang berarti Bima Sakti. Keesokan harinya, Shigemi membuat poster mencari adopter untuk Ginogo. Pada saat itu yang dipikirkan Shigemi hanya bagaimana cara agar kucing ini bisa dirawat dengan baik. Sementara aturan apartemen melarang adanya hewan peliharaan apapun. Saat itu pun temannya yang khawatir dengan keberadaan Ginogo mengingatkan jika ketahuan melihara hewan Shigemi akan diusir. Namun hal yang menarik adalah saat dia mengatakan hal itu sambil bermain dengan Ginogo. Bahkan dia punya panggilan tersendiri untuk kucing kecil ini, yaitu Naruto. Yang lucunya lagi, Ginogo merespon panggilan itu. Naruto. Shigemi yang tentu saja heran mencoba kembali memanggil nama Ginogo. Betapa senangnya ternyata Ginogo merespon nama panggilan pemberian Shigemi itu. Ini adalah sebuah hal sederhana, namun bagi pecinta kucing tentu saja sangat penting. Semenjak Shigemi pindah ke Tokyo, ini adalah pertama kali dia membuat komik kembali. Dan dari titik ini Ginogo menemaninya. Tidak hanya saat membuat komik, saat makan pun Ginogo selalu menemani Shigemi dan membantu menghabiskan makanannya. Saat bersantai dimanapun, Ginogo selalu ada di sana, apalagi ada hal yang menarik perhatian seperti gantungan ponsel Shigemi. Bagi Ginogo, bermain dengan Shigemi adalah hal yang sangat berharga, bahkan jika waktu berhenti di sana dan mereka bermain seumur hidup. Mungkin memang itulah yang dipikirkan seekor kucing. Keesokan harinya saat bekerja, Shigemi bertemu dengan Kaori, teman sekelasnya dulu. Dia bercerita bahwa dia sudah pernah membaca komik Shigemi. Kaori yang juga komunikus pemula diam-diam ternyata mengagumi karya Shigemi. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatannya, Kaori meminta Shigemi untuk mengajari yang membuat komik yang bagus. Meski karya Shigemi bagus menurut Kaori, tapi sebenarnya dia masih sering mengalami kegagalan. Karyanya sering ditolak. Pihak penerbit sudah berkali-kali meminta revisi, entah itu untuk memenuhi selera pasar atau hanya sekedar idealisme penerbit. Dan hari itu adalah kesekian kalinya karya Shigemi ditolak. Tentu saja hal tersebut membuat dia cukup lelah. Namun sayangnya itu bukanlah satu-satunya hal buruk pada hari itu. Sepulang dari kantor penerbit, seorang wanita yang menemukan poster Ginogo datang karena berminat mengadopsinya. Dari raut Shigemi yang terlihat bahwa dia ragu akan keputusannya, namun apa boleh buat, dia terlanjur memasang poster adopsi dan seseorang sudah berharap bisa merawat Ginogo. Dengan berat hati, Shigemi mengambil Gigono yang sedang tidur. Dia terus memandangi Ginogo, karena mungkin ini adalah terakhir kalinya dia melihat Ginogo.
Setelah itu dia menyerahkan Ginogo kepada adopternya, yang tentu saja dia sangat senang. Dia sedikit bercerita mengenai putrinya yang menginginkan seekor kucing, karena rumahnya terasa sepi, sama seperti Shigeme. Ginogo nampaknya juga belum siap dengan orang baru, tapi bagaimanapun mereka harus berpisah dengan Shigeme. Shigeme mengucapkan kata perpisahan sebelum akhirnya adopter itu beranjak dari sana dan membawa Ginogo. Sekarang kamarnya terasa sepi. Tiap sudut ruangan terasa begitu kosong. Karena sejak pertama kali pindah ke apartemen, Ginogo lah yang selalu menemaninya. Dan setelah dia tidak ada, barulah terasa bahwa dia membutuhkannya. Sambil melamun, dia terus menggoreskan pensilnya di atas kertas. Yang dia gambar bukanlah komiknya, melainkan sosok Ginogo yang terlihat dari belakang. Melihat gantungan ponselnya semakin mengingatkannya pada Ginogo, yang akhirnya membuat ia memutuskan untuk mencari wanita tadi. Dia pun lari bergegas mengejar wanita tadi, sambil berharap bisa bertemu lagi dengan Ginogo. Untunglah mereka belum terlalu jauh. Shigeme mendatangi wanita itu dan dengan nafas terengah-engah dia mengucapkan permintaan maaf kalau dia berkata bahwa dia belum siap melepas Ginogo. Sore itu langit terlihat indah dan begitu hangat. Shigeme dan Ginogo akhirnya bersama lagi. Shigeme meminta maaf dan berjanji bahwa mereka tidak akan berpisah lagi. Kejadian itu membuat Shigeme berpikir bagaimanapun caranya Ginogo harus tinggal dengannya di apartemen. Maka Shigeme memberanikan diri membicarakan hal ini kepada pemilik apartemen, yang ternyata dia adalah pencinta hewan khususnya anjing. Tetapi istrinya adalah pencinta kucing. Setelah mempertimbangkan bahwa kamar sebelah masih kosong, pemilik apartemen mengizinkan Ginogo tinggal asalkan tidak ketahuan para penghuni apartemen. Waktu berlalu begitu cepat. Ginogo sedikit berubah menjadi dewasa dan bertambah tua sedikit lebih cepat dari Shigeme. Namun hatinya masih tetap anak-anak. Tidur dengan Shigeme, bangun lebih awal dan selalu membangunkannya. Saat memikirkan sesuatu, Shigeme punya kebiasaan berputar-putar mengelilingi Ginogo. Ini sudah menjadi rutinitas mereka, yang entah sampai berapa tahun lagi mereka bisa terus seperti ini. Keesokan harinya dia menemukan komik kompilasi yang di dalamnya terdapat komik buatan Kaori. Dan secara kebetulan dia bertemu Kaori sepulang bekerja. Shigeme pun memberitahu Kaori bahwa dia telah membaca komiknya. Merasa tidak enak karena dia sudah lebih dulu debut, Kaori pun meminta maaf dan memberi semangat kepada Shigeme bahwa dia juga pasti bisa segera debut karena menurutnya Shigeme mempunyai skill yang lebih baik darinya. Semenjak itu Shigeme semakin giat mengerjakan komiknya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan musim terus berganti. Tak terasa sudah hampir 10 tahun Ginogo menemani Shigeme. Hingga suatu hari Ginogo tidak memakan makanannya. Khawatir akan kesehatan Ginogo, Shigeme membawanya ke dokter. Kekhawatiran Shigeme menjadi kenyataan. Dokter memvonis Ginogo menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang membuat lebih terpukul adalah nyawa Ginogo diperkirakan tidak akan lama lagi. Dan dokter menyarankan agar kucingnya disuntik mati, karena hanya akan sia-sia merawatnya dan membuang biaya. Namun saat itu Shigeme berusaha tegar dan mengajak Ginogo pulang. Di tengah guyuran hujan, Shigeme berjalan membawa sahabatnya itu.
Tak bisa berkomunikasi dengan kata-kata, tapi mereka mengerti satu sama lain. Itu karena mereka selalu bersama. Di tempat yang sama saat mereka pertama kali bertemu dan sama-sama memandangi langit. Semenjak itu banyak malam yang berlalu begitu cepat. Galaksi Bima Sakti 10 tahun yang lalu terlihat begitu indah, namun sekarang tidak ada bintang yang terlihat di langit. Walaupun begitu, mereka merasa tetap bisa melihat galaksi Bima Sakti, yang menjadi saksi pertemuan mereka melewati banyak hal bersama. Hingga akhirnya 10 tahun 5 hari waktu mereka terhenti. Di pangkuan Shigemi, Ginogo tertidur untuk selamanya. Dan ini untuk pertama kalinya Shigemi meneteskan air mata. Berhari-hari setelahnya masih terasa Ginogo ada di sana. Hingga tak terasa setahun telah berlalu. Dan tempat itu akan dijadikan apartemen mewah. Karena itu Shigemi harus pindah dan saat mengemasi barang-barang, dia melihat secari kertas lalu membukanya. Setelah mengemasi barang-barang, dia keluar dan sejenak memandangi tempat tinggalnya yang penuh kenangan itu, dan cerita pun selesai.